Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sirah nabawiyah diceritakan atau teriwayatkan kepada kita, satu hari Rasulullah SAW kedatangan 3 orang kepala suku dari Bani Zakwan, Ri'lah dan Usayyah. 3 suku ini kebetulan mereka baru masuk Islam, dan kemudian 3 kepala suku itu meminta kepada Rasulullah agar mengirimkan sahabat terbaik, agar mau mengirimkan pendakwah terbaik, guru dan mubalik terbaik ke kampung mereka untuk mengajarkan orang-orang dari Bani Ri'lan, Bani Zakwan, Bani Usayyah yang baru masuk Islam. Tanpa mikir panjang, Rasulullah SAW tentu sangat senang, sangat bahagia dengan berita tersebut. Maka Rasulullah memilih 70 orang sahabat terbaik yang ahli dakwah, para mubalik, dan juga orang yang punya pemahaman yang baik di dalam agama Islam dikirimkan kepada 3 suku tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita 70 orang itu pun pergi ke 3 suku tersebut. Baru keesokan paginya Rasulullah SAW sedang sholat subuh, tiba-tiba malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, 70 sahabatmu yang kamu utus menjadi pendakwah kepada 3 suku kemarin, mereka semuanya sudah dihabisi, mereka semuanya sudah dibunuh, kepalanya dipenggal oleh suku-suku tersebut." Rasulullah SAW murka, beliau sangat marah karena diberitahu pengkhianatan ketiga suku tersebut ternyata hanya modus masuk Islam. Tujuannya memang ingin membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW setelah rukuk pada rakaat kedua salat subuh, di saat selesai i'tidal, beliau membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi
wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, langsung Rasulullah mengangkat doanya yang hari ini kita kenal dengan nama doa kunut. Tetapi pada hari itu doa kunutnya Rasulullah bukanlah seperti doa kunutnya kita tadi. Rasulullah SAW melaknat mereka yang telah membunuh sahabat-sahabatnya. Allahumma la'inhum, Allahumma adzibhum, Allahumma la'inhum, Allahumma adzibhum. Ya Allah, laknatlah mereka, ya Allah azablah mereka yang telah menghabisi dan mengkhianati sahabat-sahabatku. Seperti itu terus. Dan itu berlangsung beberapa hari lamanya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sepotong ayat menegur sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ayatnya ada dalam surat Al-Baqarah. Laisa adaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum humul muhtadun. Kamu tidak punya hak Muhammad melaknat, mengazab mereka. Karena boleh jadi hari ini orang yang kamu laknat, hari ini orang yang kamu kutuk, besok mereka mau masuk Islam. Maka semenjak itu Rasulullah SAW diajarkan doa kunut baru sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita praktekkan di dalam sholat subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Itu kan doa bagus sekali itu. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami pada jalan-jalan yang Engkau tunjuki. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Berkahilah kami terhadap rezeki yang Engkau berikan. Waqina, dan puncak daripada doa kunut itu pada lafaz terakhir yang kita baca secara jahar. Waqina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Lindungilah kami, wasrif anna, palingkanlah dari kami dengan rahmatmu terhadap segala ketentuan qada dan qadar yang buruk yang telah Engkau gariskan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menurut jumhur ulama Rasulullah SAW membaca doa kunut itu hanya sebulan lamanya. Ya, Wakana Rasulullah SAW atau wala yazadu Rasulullah yaknatu syahran. Rasulullah selama 1 bulan selalu membaca doa kunut itu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Tetapi di dalam mazhab kita Syafi'i memahami sebaliknya. Kunut itu terus dibaca oleh Rasulullah hatta faraqahud dunya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mengenai status hukum doa kunut subuh itu para ulama berbeda-beda pendapat. Jumhur ulama mazhab Hanafi, jumhur ulama mazhab Maliki, dan jumhur ulama mazhab Hambali berpegang kepada riwayat hadis yang pertama, di mana di dalam riwayat hadis tersebut disebutkan wala yazadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu bihi syahran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membaca doa kunut tadi, Allahumma hdina fiman hadait, dan seterusnya sampai sebulan lamanya. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mazhab Syafi'i punya riwayat hadis yang lain. Di dalam mazhab Syafi'i pakai dalil yang lain, wala yazalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fi salati subhihi hatta faraqahud dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunutnya dalam salat subuh sampai beliau kelak wafat. Nah, maka oleh sebab itu di dalam mazhab Syafi'i kunut di salat subuh itu sunat abaad. Apa maknanya sunat abaad? Sunat yang kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, tapi harus sujud sahwi. Baru batal salat kita kalau kita tidak sujud sahwi. Tetapi di dalam mazhab yang lain selain Syafi'i tidak ada itu kunut subuh, ya, sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Namun demikian Bapak Ibu,
para ulama sepakat tentang 2 kunut lagi. Selain kunut subuh, ya satu pertama tadi kita sudah bahas kunut subuh. Itu jelas masalah khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan tidak ada. Nah, maka kalau kita pergi ke Saudi Arabia, naik haji, naik umrah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tidak ada kunut. Kenapa? Karena orang Arab Saudi, Bapak Ibu, mayoritasnya bermazhab Hambali. Kita ke Mesir, ya saya 5 tahun di Mesir, tidak ada kunut subuh. Ya kenapa? Karena mayoritas orang Mesir itu mazhabnya Maliki dan Hanafi. Sebahagian orang Mesir mazhabnya Syafi'i. Di masjid-masjid Syafi'i ada kunut subuh. Di Sudan mazhabnya Maliki, tidak ada kunut subuh. Ya. Di India mazhabnya Hanafi, tidak ada kunut subuh. Di Jordania mazhabnya Syafi'i, sama seperti kita. Itu ada kunut subuh. Saya alhamdulillah sudah 3 kali punya kesempatan pergi ke kota Jordania, ke kota Amman. Ada semua masjid ada kunut subuh. Kenapa? Mazhab mereka Syafi'i. Di Malaysia sama seperti kita, Syafi'i, ada kunut subuh. Di Brunei Darussalam sama seperti kita, ada kunut subuh karena mereka mazhabnya Syafi'i. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun demikian para ulama sepakat dengan 2 kunut lagi. Apa 2 kunut lagi? Yang pertama, kunut yang dibaca oleh imam kalau sudah masuk 15 terakhir dari bulan Ramadan. Asal sudah masuk 15 malam terakhir dari bulan Ramadan, sunnah hukumnya kita kunut pada saat sholat witir rakaat terakhir. Itu sepakat para ulama, Bapak Ibu, tidak ada yang khilaf. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan kunut kita pada 15 malam terakhir saat kita mengerjakan sholat witir itu sunat hayat, bukan lagi sunat abad. Maknanya apa? Seandainya ada imam kita di kampung misalnya, lupa dia, kalau malam ini malam 16 misalnya ya, dia lupa baca kunut pada sholat witir, langsung ruku, apakah sholatnya batal? Kalau dia tidak sujud sahwi, tidak batal Bapak Ibu. Kenapa? Karena kunut pada sholat witir dari 15 malam terakhir bulan Ramadan statusnya sunat biasa, bukan lagi sunat abad ya. Saya pernah sholat 1 hari di Masjid Hashimiyah Lamnyong Bapak Ibu. Kebetulan setiap malam Selasa nanti malam kita ada pengajian fikih di situ. Pernah 1 kali saya ceramah Ramadan tanggal 17 Ramadan di situ. Seharusnya pada saat sholat witirnya ada kunut, tetapi mungkin imamnya lupa, ya, lupa dia baca kunut. Sehingga jamaahnya yang nggak paham Bapak Ibu, dia negur imam, subhanallah. Itu enggak usah ditegur imam itu. Salat kita tetap sah. Sama seperti imam misalnya habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin langsung ruku. Salat kita juga tetap sah, enggak usah pakai tegur subhanallah, enggak apa-apa di situ. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ini penting kita pahami. Kunut pada saat sholat witir dari 15 malam terakhir di bulan suci Ramadan hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hanafi, dan juga menurut mazhab Hambali. Nah, maka kalau kita nonton di televisi Bapak Ibu, sholat taraweh di Masjidil Haram, sholat taraweh di Masjid Nabawi, kalau sudah masuk 15 malam terakhir pada sholat witirnya pun ada kunut ya. Orang-orang Hambali itu, imam-imam kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mazhabnya Hambali, tapi mereka juga berkunut. Di Aceh Bapak Ibu, di kota Banda Aceh, pernah saya dapati orangnya berjenggot, celananya cingkrang. Pada saat imam baca kunut sholat witir, tidak mau diangkat tangan. Itu entah dari mana ilmunya itu. Kalau sholat subuh kita masih bisa paham Pak. Kenapa? Karena itu masalah khilafiyah. Ada yang mau kunut ikut imam silakan, ada yang enggak mau kunut karena keyakinannya memang Rasulullah enggak kunut silakan, karena memang seperti itu riwayatnya. Ada 2 pendapat para ulama. Tetapi Bapak Ibu, saat berbicara tentang kunut pada sholat witir 15 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, semua ulama sepakat tentang kunut itu sunnah hukumnya. Di tempat kita di Banda Aceh Pak, ada orang yang nggak angkat tangan, nggak baca kunut. Kayaknya lebih alim dia dari ulama 4 mazhab itu. Ya, heran juga kita itu ya. Saking antinya, alerginya dengan kunut itu.
Saya dulu Pak kebetulan baru pulang dari Mesir tahun 2012 pernah ngajar di pesantren. Salah satu pesantren di Banda Aceh atau Aceh Besar, saya ngajar di situ. Nah, kebetulan saya ngajar fikih. Salah satu materi yang kita ajarkan ya masalah kunut. Kemudian datang seorang orang tua santri, negur saya, "Ustadz hati-hati ya, jangan ajarin anak saya kunut. Pokoknya anak saya nggak boleh baca kunut." Lah, kalau kunut 15 malam terakhir bulan Ramadan gimana kemudian? Oke, dia enggak baca kunut subuh. Tapi kalau 15 malam terakhir dari bulan Ramadan, kalau dia sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri, sunnah hukumnya membaca kunut pada saat dia sholat witir. Gimana terus kalau kita enggak ngajarin itu kunut? Nah, ini ada orang Bapak Ibu alergi sekali dengan kunut itu. Heran juga itu. Kunut itu bahagian daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kunut yang kedua yang disepakati oleh para ulama, kunut nazilah. Seperti yang tadi dibaca oleh imam kita, Allahumma aizal islama wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin, Allahumma syatid syamlahun wa farrik jam'ahum, dan seterusnya itu. Itu kunut nazilah. Tidak ada satupun ulama Bapak Ibu yang berbeda pendapat tentang kesunahan kunut nazilah. Cuman bedanya kunut nazilah itu dibaca kondisional. Kalau ada bencana alam, misalnya kayak Bapak kita dulu 2004 kena tsunami Aceh. Saya kebetulan waktu itu di Mesir Pak, enggak di Aceh. Itu kita orang-orang Mesir hampir 1 bulan, bahkan sebagian masjid 2 bulan. Terus-terusan baca kunut untuk kita yang ada di Aceh. Saya saksi sejarahnya. Terus-terusan mereka kunut. Tidak ada yang enggak angkat tangan. Apakah mazhabnya Wahabi, apakah mazhabnya Syiah, semua angkat tangan Pak baca doa kunut. Itu yang pertama. Kalau ada bencana alam atau ada bencana kemanusiaan, perang misalnya, seperti yang terjadi sekarang, saudara kita digempur di Gaza sana, ya. Maka kita sunnah sepakat semua para ulama termasuk mazhabnya Syiah, bukan hanya kita Ahlus Sunnah. Orang-orang Syiah juga kunut kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu. Yang herannya sekarang kita di Aceh Pak, lagi baca kunut nazilah. Pernah saya satu malam di satu masjid, enggak usah saya sebut masjidnya di mana, imamnya baca kunut. Samping kita itu ada seorang makmum enggak mau angkat tangan juga. Alergi sekali dengan bacaan doa kunut. Dia pikir asal yang namanya kunut itu tidak ada dalam ajaran agama Islam. Nauzubillah min zalik. Janganlah sampai seperti itulah menunjukkan keawaman dalam beragama, ya. Jadi kunut nazilah disepakati oleh para ulama. Kunut 15 malam terakhir pada saat salat witir di bulan Ramadan disepakati para ulama. Yang berbeda para ulama pada kunut salat subuh. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.